Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surapa Karim dengan NIM 24513042 dari kelas B. Ya, kali ini saya akan mengerjakan tugas remedial CPMK 2 Building Information Modeling. Ya, yang pertama sini ada pipa air limbah. Pipa air limbah berfungsi untuk mengalirkan air limbah yang berasal dari kloset dan urinoir dari toilet menuju ke sistem pembuangan akhir. Ya, ini ada contoh gambarnya. Seterusnya ke bagian 2 ada QTO. Quantity take off adalah proses menghitung volume atau jumlah material yang digunakan dalam model. Ketiga, memodelkan pipa air limbah di AutoCAD. Ya, ini adalah contoh gambaran tentang pipa air limbah. Di sini ada contohnya. Ya, saya akan menjelaskan memodelkan pipa air limbah di AutoCAD. Ya, yang pertama persiapan gambar. Buka AutoCAD, lalu buka file baru dengan template Akadiso, DWT atau metrik. Poin kedua, atur unit dengan perintah unit atau pilih demical precision sesuai insertion scale atau meters atau millimeter. Ketiga, buat layer khusus untuk sistem plumbing misalnya. Ya, untuk yang kedua, menyiapkan simbol dan blok. Ya, di sini ada 3 poin. Poin pertama, buat atau insert blok plumbing, fixture, toilet, floor, drain, dan sink. Lalu bisa gunakan blok sendiri atau blok standar. Ya, poin kedua, simpan blok dengan titik insert di posisi konektor outlet agar mudah disambungkan. Poin ketiga, buat blok simbol, clean out floor trap manhole sesuai standar. Di sini untuk yang ketiga, gambaran denah pipa air limbah 2 dimensi plan. Ya, di sini ada 2 poin. Poin pertama, tempatkan fixtures. Misalkan toilet, floor drain, sink sesuai denah. Untuk poin kedua, aktifkan layar pipa limbah. Untuk poin ketiga, gunakan perintah line atau plane untuk menggambar jalur pipa horizontal di lantai. Untuk poin keempat, gunakan ketebalan garis line weight berbeda dengan diameter berbeda. Yang keempat, menambahkan slope pada pipa. Notasi, ya di sini ada 3 poin pada jalur pipa. Untuk poin pertama, pada jalur pipa horizontal diberikan keterangan slope dengan teks atau mtext. Untuk yang poin kedua, bisa juga menambahkan elevasi awal akhir pipa. Untuk poin ketiga, gunakan dim liner untuk memberi jarak pipa dari dinding atau center line. Ya,
yang kelima, gambar potongan atau reset diagram. Buat viewport baru atau layout khusus untuk section atau reset diagram. Poin kedua, gambarkan pipa vertikal dari vektor menuju main reset menggunakan line atau V-line. Poin ketiga, tambahkan kotak kecil atau lingkaran untuk menunjukkan clean out di setiap lantai. Ya, untuk poin keempat, berikan label tiap pipa. Dan poin kelima, tambahkan elevasi, misalkan level 0.00 meter sampai level 3.00 meter roof. Yang keenam, tambahkan keterangan material dan detail. Di sini ada 2 poin. Gunakan leader untuk menulis material. Poin kedua, membuat tabel, perintah tabel untuk daftar pipa. Contohnya nomor pipa, diameter, material, panjang, atau perkiraan manual, dan keterangan. Untuk yang ketujuh, finalisasi gambar. Sini ada 3 poin. Poin pertama, tambahkan little block pada layout, bisa template standar. Untuk poin kedua, atur skala di viewport, misalkan skala 1:100 untuk denah, 1:50 untuk detail. Untuk poin ketiga, gunakan float untuk mencetak PDF. Ya, untuk ke-8, quantity check. Di sini ada 6 poin. Poin pertama, semua vektor terhubung ke jalur pipa. Poin kedua, slope sudah diberi notasi di jalur horizontal. Poin ketiga, clean out ditambahkan di setiap perubahan arah lebih 40 derajat dan setiap lantai. Untuk poin keempat, dimensi jarak pipa ke dinding diberi. Poin kelima, research diagram lengkap dan konsisten dengan denah. Untuk poin keenam, semua teks atau unknown teks terbaca dengan jelas di skala cetak. Ya, selanjutnya memodelkan pipa air limbah di Revit. Ya, ini ada contoh gambar pipa air limbah yang saya akan jelaskan berikut ini. Ya, ini contohnya yang saya presentasikan. Ya, di sini mula-mula pertama kita persiapan awal, buka proyek baru atau proyek arsitektur sipil yang sudah ada di Revit. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan, harusnya ada teknik lingkungan. Ya, kita lanjut. Untuk poin kedua, pastikan sudah mengatur level atau lantai agar jalur pipa bisa ditetapkan sesuai ketinggian. Poin ketiga, aktifkan map system, mechanical, electrical, plumbing pada workspace. Ya, untuk yang kedua, kita menentukan sistem pipa. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama, masuk ke tab sistem, lalu ke plumbing dan piping atau pip. Ya, untuk poin kedua, pilih pip tipe sesuai kebutuhan, misalkan sanitary atau waste pipe.
Poin ketiga, atur diameter pipa di tipe properties. Lalu yang ketiga, kita menentukan elevasi dan routing. Di sini ada 4 poin. Untuk poin pertama, tentukan offset dari level, misalkan minus 300 mm dari lantai untuk pipa horizontal. Poin kedua, gunakan perintah draw viv untuk menggambar jalur pipa. Untuk poin ketiga, horizontal di bawah slab atau lantai. Untuk poin keempat, vertikal untuk pipa tegak atau stack. Ya, di sini yang keempat, menambahkan fitting. Ya, di sini di yang keempat ada 2 poin. Untuk poin pertama, saat dua pipa bertemu, Rapid otomatis menawarkan fitting elbow, T atau Y. Untuk poin kedua, jika perlu ganti fitting secara manual di properties atau edit tipe. Selanjutnya, menambahkan floor drain atau perangkat plumbing. Ya, kelima ini ada 3 poin. Yaitu poin pertama, masuk ke tab system, lalu plumbing pictures. Untuk poin keduanya, tempatkan floor drain atau closet, wastafel atau perangkat lainnya. Poin ketiga, hubungkan pipa limbah menggunakan perintah connect to atau sanitary. Oke, selanjutnya yang keenam, kita melakukan pengaturan kemiringan atau slope. Ya, di sini yang keenam ada 3 poin. Yaitu poin pertama, pipa limbah wajib memiliki slope. Dan poin kedua, pilih pipa. Terus klik slope di options bar. Dan poin ketiga, masukkan nilai kemiringan, misalkan 1% atau sesuai standar teknis. Ya. Di sini yang ketujuh, pemeriksaan model. Pemeriksaan model, kita memiliki 2 poin. Yaitu poin pertama, gunakan 3 dimensi view untuk memastikan jalur pipa tidak bertabrakan dengan struktur lain. Dan poin kedua, aktifkan section box untuk memeriksa detail koneksi. Ya, yang terakhir ada dokumentasi dan detail. Yang ke-8 ini ada 3 poin. Untuk poin pertama, buat schedule untuk daftar pipa atau diameter panjang dan material. Untuk poin kedua, tambahkan inovasi slope pada gambar kerja. Dan untuk yang terakhir ini, poin ketiga, cetak atau ekspor ke format DWG atau PDF untuk kebutuhan konstruksi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam melakukan presentasi dan menjelaskan tentang penjelasan memodelkan pipa air limbah tersebut. Dari saya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.